Vladimir Putin, lahir 7 Oktober 1952, seorang politikus Rusia dan merupakan presiden Rusia saat ini. Ia merupakan presiden dengan masa jabatan terlama kedua di Eropa setelah Alexander Lukashenko yang merupakan presiden Belarus. Putin telah menjadi presiden Rusia sejak 7 Mei 2012. Putin sebelumnya menjadi Perdana Menteri dari 1999 sampai 2000, Presiden dari 2000 sampai 2008, dan kembali menjadi Perdana Menteri dari 2008 sampai 2012. Pada masa jabatan keduanya sebagai Perdana Menteri, ia menjadi Ketua Partai Rusia Bersatu, sebuah partai pemerintah. Putin menjadi pejabat intelijensi asing KGB selama 16 tahun, naik pangkat menjadi letnan kolonel sebelum pensiun pada 1991 untuk masuk politik di kampung halamannya, St. Petersburg. Ia berpindah ke Moskwa pada 1996 dan bergabung dengan pemerintahan Presiden Boris Yeltsin, dengan cepat meraih berbagai jabatan dan menjadi pelaksana jabatan pada 31 Desember 1999 saat Yeltsin mengundurkan diri. Putin memenangkan pemilihan presiden tahun 2000 dengan mengalahkan lawannya dari Partai Komunis, Gennady Zyuganov. Ia terpilih kembali menjadi presiden pada tahun 2004. Karena secara konstitusional memandatkan batas-batas masa jabatan, Putin tidak maju untuk masa jabatan presiden berturut-turut pada 2008. Pemilihan presiden 2008 dimenangkan oleh Dmitry Medvedev yang melantik Putin menjadi Perdana Menteri, menilai sebuah periode yang disebut dan demokrasi. Pada September 2011, setelah masa jabatan presiden berlangsung dari 4 sampai 6 tahun, Putin mengumumkan bahwa ia akan siap untuk masa jabatannya sebagai presiden. Ia memenangkan pemilihan presiden Maret 2012 dengan 64% suara, sebuah hasil yang sesuai dengan jajak pendapat pra-pemilihan. Pada masa jabatan kepresidenan pertama Putin, ekonomi Rusia bertumbuh selama 8 tahun, dan GDP yang diukur dalam kemampuan berbelanja meningkat 72%. Pertumbuhan tersebut merupakan sebuah hasil dari bom komoditas 2000-an, peningkatan harga-harga minyak, dan dikeluarkannya kebijakan ekonomi dan fiskal. Ekonomi mulai mengalami kesulitan dengan kedatangan krisis ekonomi dunia tahun 2008 sampai 2009 yang menurunkan harga-harga minyak. Sanksi-sanksi negara-negara barat yang diberikan pada permulaan 2014 setelah aneksasi Crimea oleh Rusia, serta intervensi militer di Ukraina Timur dengan GDP turun 3,7% pada 2015. Putin mendapatkan tingkat persetujuan domestik dan asing yang sangat tinggi sepanjang karirnya. Pada 2007, ia diangkat menjadi tokoh tahun ini oleh majalah Time. Pada 2015, ia ditempatkan pada urutan nomor 1 dalam daftar tokoh paling berpengaruh menurut majalah Time. Pada 2013, 2014, dan 2015, ia menempati urutan pertama pada daftar tokoh paling berpengaruh di dunia menurut Forbes. Volodymyr Zelensky, lahir 25 Januari 1978, seorang politikus, penulis skenario, aktor, dan sutradara film asal Ukraina yang menjabat sebagai Presiden Ukraina sejak tahun 2019. Zelensky memiliki gelar hukum dari Universitas Ekonomi Nasional Kiev. Ia kemudian bekerja sebagai komedian dan mendirikan rumah produksi Kvartal 95 yang membuat film, kartun, dan acara TV termasuk Slucha Narodu.
di mana Zelensky memainkan tokoh Presiden Ukraina. Serial yang sangat populer ini ditayangkan dari 2015 hingga 2019. Partai politik dengan nama yang sama dibuat pada Maret 2018 oleh karyawan Kvartal 95. Zelensky mengumumkan pencalonannya untuk pemilihan umum presiden wilayah Ukraina pada 31 Desember 2018, bersamaan dengan pidato tahun baru Presiden Petro Poroshenko pada channel TV One Plus One. Sebagai orang luar politik, 6 bulan sebelum pengumuman pencalonannya, ia sudah menjadi salah satu kandidat terdepan dalam jajak pendapat untuk pemilihan. Ia memenangkan pemilihan umum dengan 73,2% suara pada putaran kedua dan mengalahkan Poroshenko. Dia mengidentifikasikan diri sebagai sebuah populis dan orang anti kemapanan dan anti korupsi. Sebagai presiden, Zelensky mendukung pemerintah dan persatuan antara bagian berbahasa Ukraina dan Rusia. Dia sangat sering menggunakan media sosial untuk komunikasi, terutama Instagram. Ketika dia menjabat, dia mengawasi penghapusan imunitas legal untuk anggota Verkhovna Rada, Parlemen Ukraina, penanggulangan pandemi COVID-19 di negaranya, dan resesi yang mengikutinya, serta beberapa kemajuan mengatasi korupsi. Pengkritik Zelensky mengklaim bahwa ia ingin memusatkan otoritas dan menguatkan posisi pribadinya dengan mengambil kekuasaan dari oligarki Ukraina. Zelensky mencoba mengadakan dialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan berjanji untuk menghentikan konflik Ukraina dengan Rusia sebagai bagian dari kampanye presidennya. Pada 2021-2022, pemerintahan Zelensky mengalami peningkatan ketegangan dengan Rusia, yang berujung pada invasi penuh oleh Rusia pada Februari 2022 yang sedang berlangsung. Strategi Zelensky selama pemusatan militer Rusia adalah menenangkan penduduk Ukraina dan menjamin kepada komunitas internasional bahwa Ukraina tidak ingin membalas dendam. Awalnya, ia menghindari peringatan perang mendatang dan meminta jaminan keamanan dan dukungan militer dari NATO untuk bertahan dari ancaman tersebut. Setelah invasi terjadi, Zelensky mengadakan darurat militer dan mobilisasi umum. Sumber diambil dari Wikipedia.